Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Beliau adalah Pendeta Anwar Chen. Wah, PhD nih, keren sekali. Beliau merupakan salah satu bagian dari LAI, betul ya Pak ya? Pilar yang kokoh dari LAI. Tapi nggak usah berlama-lama, mungkin langsung tanya aja sama narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Dan saya dengar dulunya nggak Kristen loh. Wah. Jadi ya ini perlu dengan sedikit kesaksian dari awal. Perlu sedikit cerita ini. Iya, kok bisa nyambungnya agak beda haluan ya Pak ya? Kan kalau misalnya dulunya latar belakangnya agama lain, biasanya nggak sampai jadi pembuat Alkitab ya. Tapi ini ada sebuah kesaksian yang ajaib dan saya percaya akan jadi berkat buat banyak orang. Boleh ya, diceritakan, terima kasih, Pak? puji Tuhan. Ya, nama saya Pendeta Anwar Chen, saya menyampaikan salam dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih, kita sudah diajak untuk masuk di dalam program ini. Dan saya juga terima kasih kalau tidak ada LAI, kami semua tidak bisa baca Alkitab. Walaupun saya agak curious ya, ini kok namanya kok lumayan ini. Mertua dan menantu akur. Dan tentu saya percaya ini juga bagian dari pengajaran Alkitab ya. Betul. Ya, Dan kalau mertua itu dan menantu berkelahi itu nggak Alkitab. Nggak Alkitab ya. Dan juga semua firman, semua kebenaran harus dimulai dari keluarga. Ya, betul. Nah, jadi karena itu kita harus jadi saksi di keluarga dulu. Ya, terima kasih. Jadi sehari-hari saya melayani sebagai Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kami bertanggung jawab untuk berbagai terjemahan dalam bahasa daerah yang dilakukan di berbagai pulau ya. Nah, tentu salah satu yang paling baru, ini perlu diketahui oleh semua banyak orang, yang melihat, yang mendengar, mengikuti, mendengar, yaitu Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Iya, barusan 2 tahun lalu itu diterbitkan, diluncurkan, dan itu benar-benar merupakan suatu pembaruan terhadap terjemahan yang ada, supaya orang baca Alkitab tuh nggak merasa bahwa ini Alkitab terlalu kuno gitu, dan kata-katanya sebagian juga sulit dimengerti atau salah mengerti. Tapi ya, kan bukan bahasa sehari-hari. Bahasa formal. Bahasa formal. Alkitab kita ini misalnya ada kata ganja, coba. Oh iya. Gimana kata ganja masuk Alkitab? Orang sekarang ngerti ganja itu narkoba kan? Nah, itu kita harus lihat bahasa Ibraninya gitu. Oke. Dalam bahasa Ibrani itu koteret dan itu artinya tiang bagian atas. Betul. Jadi kita ganti dengan tiang. Nah, contoh. Jadi tugas saya itu ya mendampingi tim-tim penerjemah Alkitab dan mengawasi seluruh pekerjaan. Juga terjemahan kita itu soal ini, kenop. Kenop itu di dalam bahasa Belanda kan, Alkitab kita diterjemahkan dari bahasa Belanda. Itu yang gambar-gambar itu kan bunga-bunga kuncup di tabut dan di bait Allah. Itu diterjemahkan di Alkitab kita kunci. Ya, tapi tunggu dulu Bu. Ya, oke. Sebenarnya Alkitab kita tidak diterjemahkan dari bahasa Belanda. Yang LAI ini ya. Ya, tapi diterjemahkan dari bahasa-bahasa asli. Tapi itu banyak sekali yang... Ya, nanti tentu saja bisa dipertimbangkan. Jangan-jangan itu semua sudah dibarui di dalam terjemahan edisi kedua ini. Semoga yang baru. Karena banyak sekali juga ya. Banyak juga, jadi ada salah ejaan juga supaya kita tahu, ya itu bisa salah ketik dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah Lembaga Alkitab Indonesia kalau menerjemahkan Alkitab ya harus melalui orang-orang yang dididik khusus. Jadi PhD saya itu bidangnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram. Karena itu saya belajar di berbagai tempat, masuk ke Israel dan ke Yunani. Ya, jadi tujuannya adalah supaya dengan demikian, ketika kita memindahkan, mengalih bahasakan, itu bertanggung jawab, ya. Ya, jadi begitulah Ibu ya sebagai pengantar gitu. Kalau enggak nanti 2 tahun yang lalu ya. Ini ya baru 2 tahun lalu ya. Jadi kami kerjakan lama sekali. Ya beli Alkitab ya nggak apa-apa lah. Kenapa? Saya anjurkan supaya semua dapat yang
Baru. Itu yang baru dan sudah disisir ulang gitu. Betul. Melihat bagian-bagian tadi. Kalau Ibu tadi bilang catatan ada begini begitu, silakan lihat. Ya, saya tidak bisa ingat seluruh perubahan itu, tapi itu puluhan ribu Wow, perubahan ya. Dari yang kecil-kecil titik koma sampai yang merupakan perubahan-perubahan kata. Saya kira itu ya paling tidak membuat kita menyadari firman Tuhan itu tidak pernah basi. Amin, amin. Dia harus selalu segar. Supaya kita yang menikmati makanan rohani ini betul-betul disegarkan, kuat dan sehat. Kan itu? Amin. Ya, jadi itulah yang kita lakukan dan itu tugas saya yang utama. Dan saya sudah melayani di LAI ini kalau saya hitung-hitung, wah tidak terasa. Hampir 34 tahun. 34 tahun. Memang ya sebagian waktunya itu sebagian misalnya katakanlah 8-9 tahun itu untuk studi. Karena memang ya kami nggak bisa ya dengan modal cuma sarjana gitu, kami harus dididik secara khusus ya, diberi pendidikan yang mendalam tentang bahasa-bahasa Alkitab tadi ya. Nah itu yang perlu waktu kan. Nah, belajar satu bahasa aja perlu waktu ya. Apalagi kalau belajar sampai 5, 6, 7, 8 bahasa itu perlu waktu sama sekali. Tadi Pak, bahwa dari awal kita mau dengar Bapak, bagaimana Bapak bisa bertobat nih? Bagaimana hari itu Bapak bisa ketemu Tuhan? Sampai Aduh, saya kalau udah begini nih langsung mau jawab dengan semangat ini. Oke, mari jawab dengan semangat. Karena dari mohon kata ya dari Buddhis ya sempat Oke gitu. lah, Terus dari bisa tiba-tiba pokoknya saya orang Tionghoa. Pokoknya dulu itu selalu ke kelenteng ya, mempersembahkan ini dan itu. Wah, taat sekali berarti ya. Ya, saya suka ke kelenteng. Kan gitu. Nah, oke lah. Yang membuat saya tertarik baca Alkitab itu sebenarnya awal-awalnya apa ya saya sebut ya? Bermula dari iseng-iseng. Nah, ya, saya itu penggemar cerita silat Koping Ho. Wah. Sama Pak. Oh, Ibu Saya juga? saya juga suka Ya Koping Ho. ampun, sama rupanya. Jadi karena baca cerita silat sampai habis waktu itu, seru. dan kemudian di sekolah kami kan nggak ada pendidikan agama yang lain Iya. kecuali Islam Kristen kalau dulu. Pilihannya cuma Cuma itu. dua. Jadi yang nggak Islam Kristen ya udah keluar main-main gitu. Nah suatu hari pulang dari keluar main-main itu saya lihat buku ini sekarang biru ya, waktu itu hitam. Betul. Ternyata di Oh, meja ini yang paling baru nih sekarang biru. ada macam-macam. Ada macam-macam. Kalau dulu kan hitam. Iya, selalu hitam. Nah saya pinjam dari teman. Saya pikir wah ini buku kok tebal sekali ya. Ini orang-orang masih muda baca buku tebal-tebal ini. Penasaran gitu, saya buka. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi banyak orang Kristen ini biasa aja. Bagi saya nggak pernah baca Alkitab. Wow, ini buku apa ini? Bercerita tentang dunia ini, bagaimana dunia ini ada gitu. Wah, langsung saya tertarik. Dari kalimat pertama itu, saya tidak pernah lupakan. Saya pinjam ke teman, buku ceritamu ini hebat banget ya, tebal. Pinjam dong, saya bawa pulang. Nah, saya bawa pulang. Ya ampun. Believe it or not. Nah, makanya orang Kristen kalau nggak rajin baca Alkitab rugi. Saya aja yang belum Kristen waktu itu baca Alkitab dari awal. Walaupun di tengah-tengah sulit juga ya, tapi baca Alkitab dari awal. Nah, momen terpentingnya itu ketika saya bosan baca yang di tengah kan. Karena Alkitab ini banyak juga bagian bosan kan. Iya. Jujur dong, orang Kristen jujur. Iya, bilangan ulangan. Iya, bilangan ulangan curban, kayak masuk Iya, Luci waduh. dan sebagainya. Keturunan-keturunan. Keturunan Iya. silsilah. Iya betul. Itu membosankan itu. Jadi saya antar ini ke teman saya. Saya tanya dia, bukumu bagus, saya bilang. Padahal dalam hati saya, kok bukumu ini kok aneh-aneh sih. Tapi cerita-cerita dari kejadian, keluaran itu mantap banget. Seru. Bagus banget. Saya tanya iseng-iseng. Nah, iseng-iseng loh. Makanya dengan Tuhan hati-hati dengan iseng-iseng ini. Kenapa saya katakan? Kalau cerita Natal ada nggak di buku itu? Nah, gitu. Saya tanya cerita Natal. Sempat dengar ya. Iya. Teman saya ini kurang rajin baca Alkitab, tapi cerita Natal tahu lah dia. Oh itu hampir di akhir katanya. Walah. Lalu tidak jadi saya pulangkan. Saya bilang, kalau gitu saya pinjam dulu ya. Saya baca dulu cerita Natal. Nah itu awal dari perjalanan baru Ibu. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Langsung tertarik saya. Baca. Saya nggak tahu berapa lama. Ya hati-hati ya. Bacaan itu mempengaruhi pikiran dan hati kita.
ini betul-betul penegasan saya ulang lagi ya. Bacaan itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kalau kita baca yang tidak benar, negatif, konyol, ikut kita dipengaruhi. Tapi waktu itu saya baca Alkitab, baca tentang cerita Yesus, ajarannya yang hebat, khotbah di bukit, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Saya langsung, wah, ini buku apa ya? Menarik sekali. Biasanya kalau kita baca cerita, kita kan langsung mengidentifikasikan diri kita dengan siapa tokohnya kan? Iya. Nah, saya diam-diam itu hati saya mulai ikut ini. Wah, ini pendekar barunya namanya Yesus Kristus. Oke, singkat cerita, ya inilah yang harus baca kemudian. Alkitab setiap hari. Serius. Jangan anggap enteng Alkitab. Ya, jangan pernah anggap enteng Alkitab karena saya merupakan sebuah kesaksian nyata. Ternyata buku yang kelihatannya kuno ini bisa berbicara dan mengubah jalan hidup kita. Hidup kita dan jalan hidup kita. Bisa bayangkan bahwa saya suatu hari bermimpi atau bercita-cita ingin jadi penerjemah kitab. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ikut Yesus saja tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa ubah. Sampai akhirnya suatu hari ketika saya selesai pendidikan teologi istilahnya ya, untuk penginjil dan sebagainya. Tiba-tiba ada dosen saya, seorang Inggris, Dr. David Baker. Dia amati, selama saya kuliah kalau belajar bahasa Ibrani Yunani, yang lain yang ngomel-ngomel saya tertarik. Lalu dia bilang, kalau begitu bagaimana? Saya perkenalkan ke Lembaga Kitab Indonesia. Itu, saya tidak cari Lembaga Kitab Indonesia. Betul-betul, karena saya mau langsung ke gereja. Tapi Tuhan belokkan. Kan gitu. Makanya saya sangat bersyukur. Itu kadang-kadang Tuhan itu punya sense of humor yang hebat sekali. Ya. Oke. Maksud saya begini. Oke. You sudah saya panggil melalui Alkitab ya. Ya. Sekarang you kerjakan lagi. Betul. Dan itulah destiny. Itulah kira-kira pendahuluannya ya. Itu yang membuat saya ketika bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia mulailah diperlengkapi. Studi ke Amerika, ke Roma, ke Cambridge, doktor saya dari Cambridge, kemudian ke Australia dan sebagainya, Israel, Yunani. Tapi semuanya itu tidak pernah saya rencanakan, tidak pernah menjadi ambisi saya. Semuanya itu kalau sekarang saya lihat flashback ya, saya lihatnya ada tangan yang nggak kelihatan tuh membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita kepada tujuannya. Dan kita perlu sensitif. Jadi kalau sekarang saya lihat ke belakang, sering saya sendiri takjub gitu, nggak ngerti saya gitu, ya. Harusnya saya ini bisnis atau apa seperti bapak saya gitu. Tapi rupanya Tuhan beri tujuan-tujuan yang lain, sehingga kita tidak hanya terfokus pada dunia kita ini, mengejar materi atau popularitas atau kekuasaan dan sebagainya. Supaya kita mengerti tujuan-tujuan tertinggi dalam hidup ini. Ini sudah ada di dalam buku ini. Betul. Nah, makanya dengan gembira saya mengerjakan ini. Saya mendampingi tim-tim penerjemah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dari ya katakanlah pulau-pulau di sebelah utara Sulawesi itu sampai ke daerah-daerah Kupang, Papua, sebelah selatan sana. Iya, benar. Nah, itu Bu. Ada bahasa Papua juga? Ya tentu, misalnya bahasa Mee, bahasa Walak, bahasa Suk, ya ada juga bahasa Dayak, Manyan, Dayak Ordanum, ya begitu. Jadi kita tujuan. Sekarang ada berapa Pak terjemahan? Total yang Indonesia, ya sama suku-sukunya. Kalau suku bangsa di Indonesia ini itu lebih dari 700 ya, bahasanya. Tapi kalau kita bicara Alkitab lengkap sebenarnya masih sedikit, baru sekitar 40. Sudah banyak. Perjanjian baru, itu ada sekitar 100 lebih. Perjanjian baru saja? Ya. Full? Biasanya kita kalau mulai terjemah Alkitab itu dari perjanjian baru. Iya. Kalau kita mulai dari perjanjian lama, nanti ini semuanya jadi orang Yahudi. Betul. Dan lagi mereka juga tidak mengerti. Iya. Kita mulai dulu dari yang baru kemudian kita kunjungi akar kita, yaitu Yahudi. Nah itu, jadi itulah proses yang sangat menarik. Dan itu membuat saya betul-betul punya sense of purpose. Ya, tujuan dari perjalanan sejarah ini bukan hanya hidup saya, perjalanan umat manusia ini dalam terang kerajaan Allah.
Ini penting. Karena ya kalau kita lihat dunia ini kalau hanya perspektif manusia, tohu wabohu, bahasa Ibrani tohu wabohu, tahu kan? Kacau balau. Tohu wabohu, kacau balau. Semua orang mau ikut seleranya sendiri, yang sudah kaya nggak puas-puas kaya, yang sudah berkuasa nggak puas-puas berkuasa gitu. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif ilahi, wah jelas. Jangan terjebak pada hal-hal yang hanya sementara. Ada tujuan kekekalan. Kan gitu ya. Dan Tuhan sudah rencanakan ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia tahu dia harus pulihkan ini. Dan inilah kesaksian tentang semua rencana itu. Amin. Ya, Alkitab menunjuk jalan kepada kita. Jadi saya bersyukur menjadi bagian dari lembaga Alkitab Indonesia. Karena ini satu lembaga yang Tuhan hadirkan buat bangsa kita ini. Supaya di tengah-tengah bangsa ini selalu ada proses yang bergulir. Untuk menghadirkan firman Tuhan itu dalam berbagai bahasa daerah. Gitu ya. Tentu ada bahasa nasional, betul. Tapi jangan lupa, kalau kita ke pelosok-pelosok, bahasa Indonesia itu bahasa kedua. Yeah. Bukan tidak diketahui, tapi itu bahasa kedua. Dan banyak juga yang tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu fasih dalam bahasa Indonesia. Saya selalu tantang umat Tuhan. Kalau mau tahu bahasa hatimu, tanya sekarang juga. Kalau sedang berdoa sendirian, pakai bahasa apa? Itu nggak akan menipu. Indikator itu pasti benar. Kalau sedang berdoa kepada Tuhan, Anda pakai bahasa apa? Saya ini lama dalam dunia berbahasa Inggris, tahu bahasa Inggris. Kalau diminta berdoa dalam bahasa Inggris untuk tujuan bersama, misalnya acara-acara, saya bisa lakukan. Tapi belum pernah satu kali pun kalau saya sedang sendirian di kamar berdoa kepada Tuhan pakai bahasa Inggris. Enggak lah. Itu bahasa asing. Bahasa hati kita itu tidak pernah menipu. Itu sebabnya masih sangat dibutuhkan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Ya. Betul. Jadi saya ketemu dengan ya kata orang-orang tua dalam bahasa daerah tertentu. Kalau dia berdoa dalam bahasa Indonesia dia mikir. Dia mikir gitu. Tapi ketika dia berdoa dalam bahasa daerahnya, mengalir. Ya, karena itu bukan hanya otaknya yang bekerja, tapi hati. Itu sudah hatinya yang terdalam, Bahasa hati. yang meluap, terungkap dalam bahasa doa itu. Nah, itulah ajaibnya. Ya, lihat. Kita masih awal aja udah setinggi itu kita bicara. Karena kita bicara tentang plan ilahi, ya. Divine providence. Yang menuntun hidup manusia pribadi, sosial, bahkan global ke dalam tujuannya. Jadi kalau baca Alkitab, saya justru luar biasa ya. Mengerti siapa Tuhan, mengerti siapa umat manusia, mengerti tentang dunia kita ini, dan akhirnya mengerti tentang diri kita. Yes. Silakan Pak, rotinya dimakan. Oh iya, luar biasa. Sudah warna-warni minum boleh, makan boleh. Aduh, terima sekali kasih lagi, banyak Ibu. Ya, mari. Sekali lagi, ini adalah pentingnya membaca Alkitab. Ada begitu banyak orang yang berpikir sekali membaca Alkitab atau dia dengarkan khotbah lewat acara-acara, maka dia sudah merasa cukup. Sedangkan kita tahu bahwa masih sangat banyak keajaiban, masih ada sangat banyak rahasia Tuhan, masih akan ada rema, akan ada sesuatu yang Tuhan wahyukan ketika kita membaca Alkitab. Bahkan kesaksian dari Bapak ketika dia belum orang percaya, hanya dengan meminjam Alkitab, maka beliau dimenangkan. Ada sebuah divine, ya, sebuah rencana Tuhan yang ajaib ketika kita mulai membaca Alkitab. Dan saya berdoa setiap anak-anak maupun yang remaja dan orang yang sudah dewasa, jangan pernah lupa dan jangan pernah menjadi malas untuk membaca Alkitab. Kita perlu baca Alkitab berapa kali pun, diulang dan diulang. Pasti ada yang baru, pasti ada pewahyuan, pasti ada berkat-berkat yang disingkapkan. Saya percaya, sangat percaya, Tuhan menghendaki kita untuk menangkap isi hatinya lewat firman Tuhan. Dan biar lewat firman-Nya, karena Dia sendiri adalah firman yang menjadi manusia, kita dipulihkan, kita dibangkitkan, kita diberkati. Wah, terima kasih sekali nih. Wah, Bapak belum ambil nih rotinya ya.
Ya. Langsung aja nih ke Ya, pertanyaan selanjutnya. Air yang jernih ini sudah saya nikmati kesegarannya. Puji Tuhan. Ya, ya. Tadi saya sempat dengar juga ya bahwa baru pulang juga dari Nias katanya. Ya. Wah, berarti LAI ini sampai ke daerah-daerah untuk mendampingi atau gimana nih? Ke Nias nih ngapain nih Pak nih? Mungkin bisa cerita Ya, sedikit. jadi pelayanan LAI sejak berdirinya 9 Februari tahun 1954 memang tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan umat Tuhan di negeri ini. Ya, terutama yang berbahasa Indonesia dan berbahasa-bahasa daerah supaya bisa berjumpa dengan dia melalui Alkitab. ya. Dan tentu saja itu berarti kami terus-menerus menerjemahkan Alkitab, ya. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan selesai. Ternyata Alkitab yang sudah lama pun masih harus diperbarui. Misalnya Alkitab Nias itu, wah itu kalau orang Nias sekarang baca, Bingung. sudah bagus dia separuh dia mengerti. Aduh. Karena itu sudah tua sekali. Oh, Yang bahasanya Batak, juga. yang Jawa sama gitu. Betul, Jadi perlu diperbarui. Itu satu segi, ya. Tapi jangan lupa yang belum punya Alkitab itu masih banyak. Betul. Ya. Seperti tadi dari 700 Ya. yang diterjemahkan baru 40 yang full, sedangkan yang perjanjian baru 100 Paling ya. 100-an, 110 begitu ya. Nah itu berarti masih banyak tugas itu. Dan kita jangan pernah lupakan satu fakta. Tidak semua daerah pelosok itu tahu membaca. Betul. Oh, itu juga masalah. Betul. Jadi waktu kemarin saya ke Betul. Pulau Telo, itu bagian dari pulau-pulau Batu ya, di Nias Selatan itu. Yaitu berarti pulau-pulau kecil yang memang dikelilingi oleh lautan luas. Nah, di situ kita menghadirkan sebuah program Lembaga Kitab Indonesia yang dilakukan kira-kira 1 per tahun atau per 2 tahun. Yaitu apa? Yang disebut dengan PBA. PBA itu bisa berarti pemberantasan buta aksara. Tapi tujuannya disebut juga PBA. Tujuannya adalah pembaca baru Alkitab. Wah, hebat. Jadi nanti kalau orang lulus Jadi double mengikuti, ya itu. Jadi kalau Double degree nih selesai, sebenarnya. selesai nanti dengan program ini kira-kira setahun, tahu membaca, maka tujuan yang utama adalah supaya mereka baca Alkitab. Luar biasa. Wow, itu betul keren. Keren. Sengaja itu PBA. PBA. Ya, itu Kami tiap juga tahun kami punya lakukan di program berbagai itu. tempat ya. Dan tahun lalu misalnya kami lakukan di Mentawai. Saya juga hadir di situ. Daerah pelosok berlumpur. Betul. Kalau sudah sampai di situ kita jadi sadar, Betul. wah memang Indonesia kita belum merata. Iya. Di sini aspal, orang masih Beda komplain, oh pulau, ada beda lubang-lubang masalah." aspalnya. Di situ Betul. nggak ada aspal gitu. Yang ada tanah. Jadi kalau hujan, wah lumpur. Pakai sepatu boot aja bisa penuh dengan lumpur. Iya. Kalau kita pas terjebak dalam situasi seperti itu. Nah, program seperti ini sekali lagi tujuannya adalah supaya firman itu tetap hadir. Bisa diakses, boleh melalui pendengaran, boleh melalui pembacaan, dan media-media yang Nah, pada waktu Bapak hadir di sana, apakah Bapak menaruh seseorang di sana atau memberikan istilahnya fasilitas-fasilitas tertentu? biasanya kami menyiapkan koordinator lapangan. Korlap ya. Kami punya teman-teman yang sudah terlatih di sini. Ya, ada yang namanya ya Bung Fredrik gitu ya. Ya, dan teman-temannya yang lainnya. Ada yang namanya Alfred. Ya, mereka itu terlatih untuk mengunjungi tim-tim yang dibentuk ya, tentu kerjasama dengan gereja-gereja setempat. Supaya ya tim yang mengajar ini yang disebut tutor itu juga dilatih. Jadi kami lakukan pelatihan tutor supaya mereka dengan sabar, dengan sensitif, dengan penuh semangat, yakin bahwa ini betul-betul berguna gitu ya untuk tujuan Tuhan, maka kita hadir membekali mereka supaya mereka nanti kembali lagi ke berbagai pulau ini, mulai ya katakanlah menjalankan tugasnya untuk mengajar huruf gitu ya, mainkan. Saya pernah ikut mengajar huruf, sadar saya, ya ampun. Kalau kita di sana, di sini udah baca begini, orang masih, ini gimana, B Iya. itu gimana gitu, ya.
Karena kebetulan kami punya program rumah singgah. Rumah singgah itu juga untuk memberantas buta huruf di seluruh Indonesia. Karena ini kan memang pelayanan ini adalah pelayanan dalam bentuk sekolah, untuk miskin dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang kita bisa gabungkan ya Pak? Misalnya kalau Bapak bisa memberikan bahan-bahan Alkitab dalam bahasa daerah, itu kami bisa gabungkan. Karena kami ada di 5.000 titik di Indonesia. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Coba, ini tanpa direncanakan sama sekali ya. Ibu bapak saudara sekalian, ini kita bertemu ini, membicarakan ternyata kita punya keprihatinan, punya kerinduan yang sama. Ya, supaya umat Tuhan itu dicerdaskan. Betul. Dicerdaskan untuk baca kehidupan. Betul. Untuk tahu apa yang terjadi, tapi terutama sekali juga untuk baca Alkitab, isi hatinya. Betul. Yaitu firman Tuhan. Ya. Tapi nggak usah berlama-lama, kita tunggu dulu pariwara berikut ini. Terlalu seru nih ceritanya sampai kita sampai melewati batas ya. Tapi kita nggak usah berlama-lama, mari sama-sama kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Akur Akur dong. Kita tidak hanyalah membahas dari background ya, bagaimana Bapak Pendeta Anwar Chen bertemu dengan LAI. Tapi kita akan menggali lebih lagi tentang LAI itu sendiri. Ya. Menurut saya masih sangat banyak bisa dibahas, menerjemahkan, mendistribusi, terus saya dengar ada seminar-seminar ya Pak ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, mendistribusikannya ini seperti apa ya? Terus kalau memang ternyata ada gereja-gereja atau misalkan ada misionaris-misionaris yang ternyata membutuhkan nih, karena kan beberapa itu daerah-daerah itu bahasanya beda sekali, dan itu sulit buat kita masuk dalam misi ya. Tapi dengan Alkitab yang bahasanya sama ini kan akan sangat nolong. Nah itu caranya gimana? Kalau kita misalkan butuh, perlu, kita hubungi siapa atau distribusinya gimana sih Pak? Ya, terima kasih. LAI sudah bertahun-tahun menyelenggarakan sebuah program yang kami sebut ya, Satu Dalam Kasih. Ya, kenapa Satu Dalam Kasih? Ya, kasih itu ada wujudnya. Dia menyatukan kepedulian-kepedulian. Itu intinya ya. Jadi tiap tahun LAI itu mensurvei daerah-daerah yang masih belum punya Alkitab. Kita jangan heran ya, di daerah tertentu satu kampung itu bisa cuma 5 Alkitab. Betul. Kita di daerah-daerah yang dekat dengan akses ini, kadang-kadang bahkan menyia-nyiakan Alkitab. Punya Alkitab tapi nggak dibaca gitu. Yang ditaruh di rumah, Ya. debu ya. Sedangkan di daerah-daerah, kadang-kadang mereka rindu baca Alkitab, tapi satu kampung bisa cuma punya 5. Gantian betul. Ya, pelayan gereja bahkan bisa saja tidak punya Alkitab. Nah ini kan membuat kita jadi miris ya. Kita harus mengerti, tanpa Alkitab bagaimana mungkin iman kita bertumbuh. Tanpa mengenal firman Tuhan bagaimana kita bisa jadi kuat kalau kita dilanda oleh masalah, oleh bencana, oleh berbagai-bagai terpaan situasi kehidupan. Nah itulah, itu yang membuat LAI tetap hadir, survei, karena memang apa boleh buat ya, LAI itu memang punya perwakilan, satu di Medan, satu di Manado, satu di Makassar, satu di Jayapura, dan baru-baru ini di Perintisan ya, di Surabaya. 5 titik ini bagaimana bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu ya. Nah, dengan segala keterbatasan itu kita kemudian bidik daerah-daerah yang kadang-kadang disebut sebagai 3T gitu, 3T. Terluar, terdepan, terbelakang. Gitu, atau Terluar, tertinggal. terdepan, terbelakang, dan atau tertinggal. Nah, di situ kita perlu hadir. Betul. Andai kata mereka nabung pun 10 tahun, ya nggak bisa beli Alkitab, karena nggak ada. Saya ini sebagai salah seorang konsultan penerjemah Alkitab itu, bukan hanya di belakang meja kita kerja. Kita ke pelosok-pelosok, ke Papua, ke sebelah dalam, daerah-daerah tanpa sinyal sama sekali, yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat-pesawat kecil. Jelas ya? Nah, disitulah kita betul-betul sadar. Tuhan ingin ujung bumi itu sampai situ. Kan dikatakan nanti kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem itu kan pusatnya. Iya. Kemudian Samaria itu agak luaran, ya, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi ini masih banyak ujung bumi yang sangat tertinggal. Nah, itu kita perlu hadir. Jadi LAI dalam program SDK ini, Satu Dalam Kasih, setiap tahun mendistribusikan tadi yang saya sebut sekitar 150.000 Alkitab, dan itu harus sampai ke tangan. Berbagai macam bahasa ya. Ya, terutama bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang disesuaikan dengan konteks Kebutuhan lokal. di tempat. Bisa juga bacaan anak-anak. Itu dananya dari mana Pak? Nah, tentu dari Tuhan dong Ibu, masa Ibu nggak tahu? Nah, tapi Tuhan kalau bekerja nggak lempar sesuatu dari surga gitu. Betul. Tuhan buka tingkap langit itu apa? Yang dia buka itu hati manusia. Betul. Tingkap langit itu betul-betul sejajar dengan hati manusia. Ya, bahkan dengan kantong manusia, supaya dia tahu ketika dia diberkati, oh itu nggak hanya untuk dirinya, Betul. itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini. Nah ini yang dilakukan. Soalnya LAI kalau ditanya, LAI punya dana besar nggak? Tidak punya. Tapi LAI punya sumber-sumber berkat itu dengan menggerakkan para mitra. Ada kebutuhan. Ada yang perlu kita pikirkan tentang daerah-daerah pelosok, saudara-saudara kita. Dan ini yang kita lakukan terus tiap tahun. Puji Ya. Tuhan.
Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, Betul. Hitung sendiri kalau 150.000 Alkitab, 150.000 ya loh. katakanlah rata-rata kita hitung 100.000 gitu. Hitung. Satu Alkitab kira-kira berapa nih Iya. biaya produksi? Wah, sebenarnya sudah sangat disubsidi ya. Iya. Kenapa? Karena kita hitung-hitung produksi, wah itu jualnya bisa sangat mahal. Ya, Kalau aslinya berapa? ya tentu kita ketika menyebarkan ini tergantung edisinya ya. Ya ada yang 70.000, ada yang 80.000. Itu sudah disubsidi kan? Ya tentu sudah banyak kos-kos yang kita tekan ya. Karena LAI itu, nah ini saya tidak bermaksud promosi. Kadang-kadang orang heran, mereka pikir marginnya besar. Tidak, LAI itu lembaga nirlaba, non-profit. Margin tidak boleh besar. Tapi cukup untuk mendanai operasional. Lalu apa? Menggerakkan umat Tuhan supaya mendukung pelayanan ini. Supaya kita beriring-iringan, berarah-arakan dengan tujuan yang sama. Supaya kabar baik tentang Yesus Kristus itu sampai ke seluruh pelosok negeri. Amin. Ya, itu betul-betul menjadi kerinduan kita bersama, Ibu. Kadang-kadang ya di awal perjalanan kita sampai bingung ya. Dari manalah biayanya ini semua. Betul. Tapi ketika umat Tuhan melihat ada kebutuhan, ada kerinduan, nah bisa tergerak. Jadi sampai sekarang kita nggak pernah lelah, kita nggak pernah jemu untuk terus mengatakan, ingat, bukan hanya dirimu sendiri yang perlu dapat berkat. Saudara-saudara di pelosok, kalau tidak dalam bentuk materi, mereka membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menguatkan mereka untuk berjuang dan melanjutkan perjuangan hidup ini dengan tahu apa tujuan yang paling penting dalam perjalanan kita yang sementara ini. Kan begitu, Ibu ya? Betul. Jadi itu yang kami lakukan dengan program seperti itu. Ya. Sebenarnya satu tim ya sekarang yang ada ini mungkin berapa orang Pak yang semua yang ada di LAI? Bisa sampai ratusan atau ribuan? LAI itu melakukan berbagai peran. Tentu yang paling tua itu menerjemahkan. Jadi LAI ini Lembaga Alkitab Indonesia Ada ini baik divisi gitu ya. kita jangan lupakan dia lanjutan dari Netherlands Bibelgenootschap. Betul. Lembaga Alkitab Belanda. Ya, karena itu tadi Ya. saya sempat berbicara di Ya, awal ya. dan termasuk juga dia melanjutkan pekerjaan dari Lembaga Alkitab Inggris. Inggris pernah hadir juga di Betul. Nusantara Jadi sebelum sebenarnya ada itu Republik. lanjutan dari Ya, jadi melanjutkan, tapi dengan sebuah visi tentang kebangsaan. Jadi yang mendirikan LAI ini siapa? Ya orang-orang Indonesia. Orang-orang yang punya keprihatinan tentang bangsa kita, yang berpikir begitu besar. Ya, jangan kita bergantung hanya pada suplai-suplai dari orang luar. Kita syukuri kalau ada bantuan seperti itu, tapi kita perlu juga memikirkan bagaimana bangsa kita ini. Saya beri tanda apa ya, atau huruf tebal ya. Bangsa kita ini tidak kalah kayanya kalau bicara soal kekayaan. Tapi perlu digerakkan hatinya untuk betul-betul tahu untuk apa Tuhan memberkati hidupnya secara berlimpah. Ya, betul-betul. Kita ini Indonesia ini bukan negara miskin. Oh, tidak Pak. Sangat Bukan. Harap kita ingat tuh, ini negara yang menerima berkat Tuhan luar luar biasa. biasa. Tambang, Ya, emas, apa semuanya. segala macam ada di sini. Iya, betul. Fauna, Ya, flora, semuanya. tapi perlu tepat guna. Perlu tepat sasaran. Kalau dalam konteks iman, perlu tepat misi. Iya. Jadi kita perlu menggerakkan ini dari waktu ke waktu. Ibu tentu dengan saudara sini punya pelayanan. LAI juga punya pelayanan. Biar kita bersama-sama mengisi apa yang sungguh-sungguh perlu bagi negeri kita yang kita cintai ini. Indonesia tanpa kabar baik akan terus-menerus dengar kabar buruk. Ya, Dibanjiri kabar buruk. betul. Dihancurkan akhirnya oleh kabar buruk. Betul. Karena Kita itu Indonesia harus perlu kabar baik. kabar baik. Saya Dan sangat kabar baik itu betul-betul sumbernya adalah dari Tuhan. Dari mana kita tahu kabar baik ini? Baca Alkitab kita. Iya. Ya. Di situ jelas petanya. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Pada akhirnya Allah akan memulihkan kembali yang sudah lari dari tujuannya. Yang sudah broken itu dia akan pulihkan. Tapi pada akhirnya, jadi kalau kita mau betul-betul ikut dalam agenda ilahi, ikuti dia. Seperti yang disebutkan di dalam Alkitab. Pada mulanya. Dan lihat apa ayat-ayat terakhir dari kitab Wahyu. Aku akan datang segera. Yes. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai Amin. Amin. kita semua. Nah ini, jadi
Kalau orang tidak baca Alkitab, tidak buka hatinya untuk mengerti pekerjaan Allah, sayang sekali. Sibuk dia dengan bermacam-macam informasi tiap hari. Ya, saya tidak mau terlalu negatif ya. Dia lebih tahu soal apa yang terjadi di sana, di sini, dan sana sini. Segala jenis hoax dan gosip. Padahal isi hati Tuhan itu dia perlu simak supaya dia tahu. Dia punya ketenangan, dia punya kejernihan untuk melihat di balik semua riak-riak, gelombang-gelombang bermacam-macam pergolakan yang ada di negeri ini. Ini keyakinan saya ya, sesudah lama melayani Tuhan dan melihat, iya betul. Jangan mimpikan hidup yang tidak akan ada persoalan. Tidak akan mungkin. Ya, nanti di surga kita nggak ada persoalan. Tidak ada air mata. Tapi Tuhan tidak biarkan kita. Karena dia sudah berikan firman-Nya untuk mendampingi kita. Firman-Ku adalah pelita, tuntunan bagi jalan. Artinya apa? Kalau jalannya terjal, tetap ingat dia sebagai obor yang menerangi hidup kita. Nah, sebenarnya tantangan terbesar dari LAI ini apa, Pak? Ya tentu saja LAI ini tidak mungkin ada kalau tidak ada umat Tuhan yang betul-betul punya hati juga untuk mendukungnya. Untuk mendoakannya terutama. Lalu untuk mendukungnya. Betul. Dengan penuh sukarela gitu ya. Nah, itu yang terus kami lakukan tanpa jemu-jemunya ya. Supaya dengan demikian misi kabar baik itu betul-betul sampai ke ujung bumi. Jadi LAI ini ya lembaga, tapi dia bukan gereja. Dia lembaga yang melayani kebutuhan dari gereja-gereja, mendukung misi gereja supaya Injil itu, Yesus Kristus itu dikenal bahkan oleh seluruh bangsa. Dasar, karena semua gereja dasarnya tetap harus Alkitab. Betul, kan? Betul. Dan karena itu doakanlah LAI, dukunglah LAI, dan ingatlah bahwa bersama-sama kita bisa mencapai misi ilahi itu. Wow. Bagaimana dengan anak-anak muda ya? Sekarang kan generasi muda ini sangat berbeda ya dengan itu ya. Apakah sudah ada audio Bible, kemudian LAI misalnya bergerak ke arah sosmed, ke arah misalnya nih setiap hari memunculkan statement-statement atau apa di sosial media. Ini bagaimana kegerakan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan penutup yang menurut saya sangat baik karena ini futuristik juga. Iya. LAI sadar sekali dunia kita berubah, ya. Karena itu kita bersama-sama mencermati apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, nggak tahu lagi Gen apa nanti, ya. Tapi itu jelas, setiap generasi kalau tidak ada firman Tuhan yang menuntun, maaf, lost. Betul. Kita antisipasi lost generation, jangan sampai mereka lost tanpa tuntunan dari firman Tuhan. Nah, LAI hadir. Terus terang aja kalau udah bicara dunia media, tidak ada satu gereja pun yang bisa ngikuti. Tidak ada. Tidak ada satu lembaga pun yang sanggup mengikuti kecepatannya. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kita lakukan yang kita bisa. Kita doakan yang kita kerjakan. LAI ada YouTube, ada macam-macam ya. Saya kira TikTok juga ada, Instagram, di mana-mana coba hadir. Ya, ini kan jala harus ditebar. Betul. Mana yang kena ya kita bersyukur. Gak usah mimpi besar-besar. Pokoknya kita lakukan tugas kita. Mana yang kena kita bersyukur. Dan itu yang membuat kita sadar. Ternyata kita betul-betul perlu memikirkan pelayanan yang holistik. Yang menjangkau baik secara fisik sampai ke ruang-ruang virtual. Nah, ini yang kita lakukan. LAI punya aplikasi Alkitab namanya Memra. MEMRA, gitu ya? Singkatan dari apa? Ya, itu dalam bahasa Aram artinya firman. Oh. Dalam bahasa Aram itu Memra LAI. Ya, jadi situ ada bacaan Alkitab, ada sumber-sumber yang bisa kita pelajari, gitu ya. Tetapi jangan pernah kita lupakan juga. Selain itu, kita sudah sampai ke era yang disebut dengan AI-driven world. Dunia kita sedang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Yeah. Ini juga kita perlu pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak, AI ini bahkan menjadi kecerdasan yang membuat kita sesat. Kita nggak ngerti lagi apa tujuan kita. Karena itu mari kita tidak perlu alergi terhadap semua perkembangan ini. Karena bagaimanapun yang menciptakannya adalah manusia. Dan yang menciptakan manusia ini siapa? Ya Tuhan.
Jadi kan derivatif dia, lanjutan saja. Jadi ya AI, dunia-dunia yang berkembang nanti seperti apapun perkembangan teknologi digital ini, kita yakin di tempat itu pun, di sudut-sudut virtual itu pun, firman Tuhan perlu bergema. Amin. Dan itu tugas kita. Betul. Ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih sekali nih untuk percakapan yang sangat hidup, sangat menolong kita kembali ya menghargai betapa luar biasanya Tuhan bekerja. Tidak pernah dia bosan berbicara, menyapa umatnya di segala zaman, dalam segala media, supaya hidup kita ini, hati kita dibentuk ulang untuk benar-benar menyadari untuk apa sih perjalanan yang pendek ini kalau tidak ada tujuan kekekalan di balik itu. Saya kira itu Bu ya. Waduh. Terima kasih sekali buat hari ini. Sekali lagi mari kita benar-benar menghargai Alkitab kita. Kalau ada Alkitab di rumah 2, 3 dan tidak dibuka, maka berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Sekali lagi berdoa buat LAI. Dan kalau ada dana, kita juga bisa mendukungnya. Karena kita tahu firman harus disampaikan kepada setiap orang, setiap tempat. Saya baru pulang dari sebuah daerah terpencil dan di daerah itu juga mereka tidak punya Alkitab. Bahkan dari 4-5 keluarga mereka cuma punya 1 Alkitab. Jadi seringkali kita benar-benar butuh untuk menyebarkan Alkitab. Ini tugas dan ini kerinduan Tuhan. Kadang kita merasa apa yang kita punya itu berkelimpahan atau cukup. Tapi ternyata tuh masih bisa untuk menolong sangat banyak orang yang di dalam sana, yang di luar sana. Sekali lagi, kalau kau memang ingin membantu, ingin berpartisipasi dalam lembaga LAI, nanti bisa kita kasih nomornya, tolong bisa menghubungi. Karena buat saya sangat penting, kamu pikir yang kau punya itu sedikit. Tapi waktu kita kumpulkan tuh jadi sangat-sangat banyak dan menolong sangat banyak orang di daerah sana. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu. Akur dong, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar